Tapi saya itu ingat pesan Bapak, optimis. Itu poin. Jadi kemauan ini ternyata bisa mengalahkan gelar atau pendidikan yang kita pegang. Kemauan, kuncinya itu. Bambang Priyambodo. Tapi nulisnya pakai J. Ini masih ejaan lama Priyambodo. Kalau nama bacanya Priyambodo. Asli itu asli Parang gimana? Ya, benar Parang. Asli Parang. Lahiran Parang. Lahiran Parang. Bocah desa rezeki kutho. Istri pun Pak. Istri Malang. Malang. Jadi dulu sekolah di Malang, Kota apa? Malang, kecantol di Malang. Kota apa? Iya. Sehat. Alhamdulillah Mas kan punya senior inspirasi kita, inspirasi buat pemuda Balasi khususnya, inspirasi buat yang nonton. Kita kulik lebih lanjut Pak Bambangnya dari usahanya yang digeluti dulunya sampai sekarang usahanya apa sih Pak? Wes, ini kalau ceritanya panjang nih. Cerita pendek apa panjang nih? Singkat saja. Singkat. Jelas Pak. Nanti poinnya tetap ke Tirto gimana? Baik, jadi dulu SD sampai SMA di Parang. Kita cinta daerah. Ya. Jadi SD, SMP, SMA itu di Parang. Jadi nggak pernah sekolah di luar Parang. Dengar-dengar Parangnya gunung sekali ya Pak Bambang ya? Berapa? Di gunung ya Pak? Iya, kita Tempatnya. Ya. zaman dulu SD, SMP, SMA itu Parang itu kayak terisolir gitu ya. Iya, Gersang juga. Terus Ya. kalau kemarau dikirimi air. Ya. Dari Bandung. Iya. Lulus SMA karena keluarga besar dari 8 bersaudara, kebagian nomor 6. Jadi ke-6 itu bapak ibu udah kalau orang berjuang itu sudah di ujung, artinya biaya-biaya untuk kakak-kakak dulu yang nomor 6 ke bawah ini udah kebagian sisa-sisa. Akhirnya kita gotong royong di rumah, kakak bantu adik gitu. Semenjak SMA pengen saya kerja, nggak mau sekolah, nggak mau kuliah tuh nggak mau. Karena kasihan sama orang tua, karena sudah membiayai kakak-kakak. Setelah itu ke Malang dipaksa sekolah. Tapi terpaksa sekolahnya. Dipaksa. Jadi ibu itu pesen kamu harus sekolah karena itu nggak punya sawah luas, jadi dia harus sekolah. Akhirnya lulus SMA, libur setahun, habis itu baru sekolah. Lanjut ke Sekolah itu yang biayain bukan ibu, minta ke kakak. Itu biasanya seperti itu. Gotong royong. Biasanya kakak pertama menyokahkan adiknya, Sami, Bang Sami. Nah, setelah itu begitu, karena memang niatnya nggak mau sekolah, semester 2 itu sudah sambil kerja. Sambil kerja, kalau kita modal. Sambil kerjanya apa? Jualan produk Magetan. Ngambil sepatu di Magetan, saya jual di Malang. Jadi kalau yang lain kuliah serius, kita sambil jualan. sambil jualan sepatu. Basicnya sudah bisnismen. Karena memang dia itu nggak mau repotin orang tua, bocah ya. Habis itu semester 5
kerja masuk di Astra. Nah itu mulai agak ada peningkatan. Habis itu kuliahnya tapi nggak selesai. Sering cuti. Sering cuti. Sampai semester lain. Tapi akhirnya ibu tetap pesan harus selesai. Akhirnya kita selesaikan sampai selesai, ambil S2 sekalian, udah. Tapi gelar itu tidak penting buat saya karena udah ya, banyak yang formalitas gitu ya. Siap-siap. Karena waktu kuliah sambil Sudah sambil kerja. berpenghasilan. Begitu lulus kuliah dia sudah siap pakai. gitu. Beda yang hanya kuliah tok. Iya, tutup Itu, buku ini. iya. Kalau saya kuliah bingung cari kerja, tapi kalau Siap. beliau kan enggak gitu. Siap-siap. Parang tepatnya mana? Saya itu di Lahirnya. dulu depan pasar hewan. Oh iya ya. Dulu sekarang ya di terminal Parang, Terminal baru. Iya. Pasar baru. Nah, Iya. banyak pasar baru. Dasar Parang. Terus habis kuliah melanjutin di Astra atau gimana? Nah, setelah di Astra kurang lebih 8 tahun, saya keluar pengen usaha sendiri. Tapi namanya pengen usaha ternyata nggak gampang. Hasilnya kena apa ya? Kena tipu. Habis juga. Biasanya kalau di Astra itu udah terkenal gajinya tinggi, Pak. Iya, alhamdulillah. Kok berani keluar dari zona nyaman ini apa yang inspirasi sebenarnya? Biasanya kan kalau orang sudah zona nyaman sudah pasti oh, saya satu bulan dapat gaji sekian. Iya, iya. Kok jenengan berani keluar dari zona nyaman itu? Nah, ini pertanyaannya hebat ini. Ini kan biasanya orang keluar dari zona nyaman itu sangat sulit. Betul. Jadi kebiasaan apa itu menerima tantangan itu. Jadi kalau sudah stabil itu kita terus ngapain lagi gitu. Karena saya merasa di Astra sudah mentok. Mau meningkatkan karir di situ kayaknya sudah maksimal ya sudah. Saya harus keluar. Begitu keluar nyoba usaha ternyata ya tidak mulus. Akhirnya harus pindah ke Jakarta. Ke Jakarta kerja lagi di kontraktor oil and gas. Nah dari situ belajar lagi. Jadi dari Jatuh bangun berarti loh. Iya. Kayak lagunya siapa itu jatuh bangun gitu. Iya. Dari otomotif pindah ke perminyakan itu perubahannya luar biasa. Kita belajar lagi. Memang hidup ini harus belajar terus. Sampai tua pun ya belajar. Iya. Intinya terproses itu. Belajar yang tidak ada hentinya ya kehidupan ini ya. Ya. Siap-siap. Terus berproses loh. Iya. Terus akhirnya sampai ke minyak. Ya itu di situ 8 tahun. Habis itu masih jadi karyawan kan. Saya kok pengen berbuat lebih banyak, ya solusinya harus keluar, harus mandiri. 2011 nekat mundur, wah itu mulai dari nol lagi. Iya. Artinya memulai baru lagi. Jadi suka begitu sudah mentok tuh ngerjain apa lagi sih? Mentok ngerjain apa lagi? Jadi Tantangan baru. iya, suka keluyuran gitu. Sekarang bisnisnya di Jakarta udah mengikuti ya. Enggak juga, jadi kita masih berproses. Iya. Apa itu sudah bisa ditinggal, artinya sudah buat sistemnya, udah jalan, nah kita bisa memikirkan yang baik. Sekarang udah PT atau CPO? Kita mulai awal PT, Namanya namanya Intan Giri Abadi. Intan Gria Giri, Giri. Intan Giri Abadi. Dari menemukan nama ini itu hampir seminggu itu menemukan namanya. Milih nama ini ya. Ternyata sesuatu kalau diniati dengan keseriusan itu gak gampang. Mencari nama itu akhirnya ketemu, kita buat. Ya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Terus ini yang menarik ini Pak Bambang ya. Setelah kami lihat proses perusahaannya di Jakarta sudah jalan, Ya. PT Giri Abadi. Ya, Ini yang menarik, saya itu waktu main di Cemoro Sewu ada namanya tempat wisata Tirto Gemara. wah, Oke. Iya. Nah, saya tanya-tanya ini siapa pemiliknya? Siapa Pak ownernya? BP gitu. Kalau rumah kita kan jenengan rekannya BP gitu. Nah, ini ceritanya gimana? Sudah eksis, sudah nyaman di Jakarta, di sana sudah sukses kok mau-maunya membuka usaha yang ada di pegunungan ini.
Ya, jadi Awas. Ya, dan alas bisa dingin sekali. jadi memang aneh hidup Iya. ya. Jadi sesuatu yang kadang-kadang di luar keinginan kita atau ditemukan namanya bisnis baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Salah satunya ini Tirto Gumarang ini, saya waktu itu karena ibu sudah sepuh, saya setiap kangen kapanpun pulang. Pulang mantan ya. Sebulan tuh bisa 4 kali pulang. Jadi kayak seminggu, Sabtu Minggu di Magetan, sampai Senin balik Jakarta, itu udah bertahun-tahun. Selama ibu masih ada segitu. Nah, ternyata hikmahnya ketemu ini. Ada temen yang nawarin Tirto Gumarang ini butuh pemilik baru lah. Akhirnya Pengelola yang baru. saya pelajari. Saya juga waktu itu tidak menyiapkan alokasi dana khusus, Siap. tapi saya terima. Oke, saya terima kerjasama. Habis itu sambil jalan nggak berasa itu 2017 sampai sekarang ya kita bangun terus. Padahal Tirto Gumarang ini ibarat dunia baru untuk jenengan ya. Betul. Baru. Yang berawal dengan ya berbakti kepada orang tua, ibu sakit itu tadi, artinya dapat berkah menemukan usaha yang baru. Iya, betul. Ini sangat terinspirasi. Merinding saya ya. Awalnya kan tujuannya bulan kematian untuk berbakti pada Betul. orang tua. Betul. Ya, sampai ibu sakit dan akhirnya menemukan usaha yang baru ini. Iya, gitu. Jadi itu perjalanan apa yang kita tidak sengaja sebetulnya, karena sering pulang, banyak teman-teman sering diskusi, ditawarin ini, ditawarin. Sebetulnya saya tuh pengen mengembangkan parang, bukan Tirto Gumarang. Gumarangnya. Karena parang ini kan bagaimanapun juga Tanah kelahiran. tanah kelahiran yang harus dibangun lebih bagus. Karena Parang ini dulu terkenal daerah pinggiran, keresan, apa itu, Minas lah ya. Betul, saya Ya. masih ingat betul tahun 97 itu Sebetulnya sering ikut penghijauan di sana. betul. Di Nopang, Sayutan itu kan tanah kering. Jadi waktu kita di zaman SMP, SMA, kita tuh sering kerja bakti di Sayutan, bangun balai desa Sayutan itu kita seminggu lebih di sana ngangkutin batu gitu. Jadi dari sana sebenarnya pengen bangunnya itu Parang karena tanah kelahiran. Tahunnya dikasih tugas dulu nih yang Tirto Gumarang. Ini rektem itu nanti. Ya setelah Tirto Gumarang nanti tentunya Parang. Berarti ini untuk prosesnya masih terus gitu untuk kemarin Iya, pengembangannya. masih terus. Jadi yang sekarang ada itu belum sampai 50% dari planning saya. Iya. Tapi ya karena situasi akhirnya kita agak melambat sedikit lah. Iya. Ya, dalam kondisi pandemi ini harusnya kan ibarat kata menanam Tirto Gumarang kan sudah menuai, sudah memanen. Tapi kan dalam kondisi pandemi ini otomatis kan pasti tersendat. Ini Gimana nih? kita sebenarnya Kesehatannya. belum panen kita. Ya, Sebenarnya target kita kemarin 2020 kita buka, ya. tetapi karena pandeminya dan situasinya juga tidak memungkinkan untuk kita paksa buka, artinya ada faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, ya akhirnya kita perlambat pembangunannya. Tapi kalau waktu planning awal pengennya kita cepat. Nah, melihat situasi terakhir ya kita alokasikan ke yang lain, yang putarannya lebih cepat lah. Hari ini yang penting bertahan itu udah bagus ini. Betul. Nah, wisata karena itu pengembangan ya kita agak tahan dulu. Tapi mudah-mudahan awal tahun depan sudah mulai normal lagi, ya kita bisa alokasikan lagi untuk percepatan. Kalau di Tirto Gumarang itu biasanya kan sering ada event kayak Jeep, kayak mungkin ada event terdekat yang akan dilaksanakan di Tirto Gumarang. Ya, jadi mulai awal itu Tirto Gumarang itu udah dilirik sama komunitas yang sudah pernah itu. Kita ada Jamboree Little Jeep itu ada 350 Jeep di 2017.
Emang tempatnya 2018 sorry. tempatnya memadai ya, Ya. masuk segitu banyaknya. Betul. Jadi Dan waktu itu kita buka jeep hampir seluruh Indonesia datang, yang jeep kecil-kecil itu little jeep 350. lumayan gitu, lumayan banyak. Akhirnya sampai sekarang ada sepeda, ada off-roadnya. Nah ke depan pengen saya pengembangan wisata yang biar berbeda dengan yang lain, kita akan kembangkan sport tourism. Jadi ada olahraga yang sifatnya berwisata. Iya, olahraga sambil wisata. Betul. Kita akan kerjasama dengan beberapa komunitas dan ini sekolah baru yang ada di Magetan. Ya. Dari UNESA. UNESA, ya. UNESA itu sudah mulai melirik kita untuk dijadikan tempat pengembangan traditional sport. Jadi olahraga tradisional yang dikaitkan sama wisata. Ya. Menarik menurut saya. Ya. Jadi konsep menggali budaya lokal ini menurut saya harus terus didengungkan. Jadi nanti ada lomba-lomba yang mungkin zaman saya, Zaman tradisional. zaman saya itu kan ada apa itu Kupak mainan, soto. kupak soto itu Naik kayak kelas. filosofinya bagus. Ya. Betul sekali. Apa itu main jumplitan, Sumpitan, tapan-tapanan. Nah, itu ada filosofi yang akan dikembangkan sama UNESA untuk sekolah-sekolah di Magetan. Jadi nanti kerjasama sama Tirto Kumaran. Siap. Oke Mas Wawan, ada yang Itu pengen kita lagi dari Bapak Bambang? Enggak, awalnya untuk pembangunan konsep Tirto kemarin itu wisata apa gitu loh. Mungkin teman-teman yang lain pemirsa mungkin ya, teman-teman yang lihat belum tahu. ya, Tirto kemarin itu apa? Berkonsep seperti apa kan? Namanya Tirto Gumarang. ya Pasti ada filosofinya dari namanya ini. sebetulnya filosofi Tirto Kumaran ini kita ngangkat dari lokal wisdom lah ya. Jadi nama Tirto Kumaran itu sudah ada sejak lama. Jadi di situ ada air terjun, ada air terjun kembar di bawah yang dulunya dipakai untuk ritual orang-orang kalau mau naik gunung Lawu. Oh, siap. Nah itu yang kita angkat. Artinya bahwa zaman dulu lokasi tempat kita ini menjadi tempat sakral. Air terjunnya masih sebenarnya. Masih sekarang sudah kita buka akses ke bawah dan sudah bisa dinikmati, tapi belum sempurna. Jadi kalau ditanya dari mana namanya, ternyata dari Air terjun kita itu sudah ada. Kita angkat karena saya nggak mau memberi nama di luar yang sudah ada. Pakemnya. Dan ke depan kita ingin mengembangkan ini sejarahnya Gunung Lawu. Siap. Sejarahnya apa? Dulu ceritanya kan ada Raden Brawijaya ke-7 di sana. Nah kita pengen konsep Mojopahit. Nah Mojopahit itu zaman dahulu ceritanya kan bisa menyatukan Nusantara. Iya. Nah, Ada candi-candinya. ya, makanya langsung beli candi ya. Nanti akan saya buat semua simbol agama di sana. Jadi Ngomong candinya itu disulap semua jadi atau enggak? wah iya. Itu Waduh berdosa itu. berangkat ke mana? Ke Magelang, Ya. ambil jalan ada candi di pinggir jalan, Angkat. terus langsung saya beli. Seminggu harus jadi pondasi segala macam. Kayak Bandung berdosa. Nah itu 2017-18 itu kan kondisi pemilu yang riuh gitu kan. Tahun politik. Nah, tahun politik. Ide saya wah ini harus ngangkat budaya lokal. Mojopahit menyatukan Nusantara. Nah, makanya ide saya nanti akan saya buat semua simbol budaya. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Nggak tahu tapi nanti bentuknya apa kita pikirkan. Berarti untuk sejarah ya. Sejarah Saya sama ingat filosofi persatuan sejarah. menyatukan. Jadi Mojopahit itu dulu menyatukan Nusantara. Nah kita biar teringat kembali Generasi muda. ya. Generasi muda tahu sejarahnya. Betul. Ingat filosofi jas merah. Hmm. Jangan lupakan sejarah. Terutama kebinekaan. Ya. Kebinekaan kita ini sudah mulai Sudah, terkoyak itu kan. Nah siapa tahu nanti ide ini bisa tercetus setiap Tirto Kumaran melihat semua simbol budaya di sana, wah Mantap. seru itu. Konsep budaya.
agama, ada religinya juga. Ya. Masjid sudah ada di sana. Ya. Iya. Candi, nanti candinya ada Prambanan, ada ya lagi kita siapkan. Ya. Jadi berkonsep budaya. Ya. Just mengangkat. Buat teman-teman mungkin yang mau silahkan ke sana. Untuk alamatnya. Oh. Nah, alamatnya Iya. gampang itu. Iya. Tempatnya, lokasinya. Kalau dari barat itu dari Tawangmangu naik dari Solo. Kalau dari timur kita dari Sarangan naik di ini jalan tertinggi di Iya. Gunung Lawu ya di Iya. tempat kita Cemoro Sewu. Iya. Nah, depan Cemoro Sewu Iya, udah depan lokasi itu, kita ya. persis. Jadi lokasinya sangat bagus, suhunya keren, Menantang sebenarnya. parkirnya luas gitu kan. Jadi di ketinggian 1800 mdr itu jarang banget. Tempat wisata di ketinggian itu yang ada hanya di Dieng ya. Iya. Iya. Dieng itu berapa ya? Kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Ya. Jadi tempat kita ini paling tinggi yang tidak dimiliki di tempat lain. Aksesnya bagus, bis bisa masuk. Menurut saya lumayan bagus lah ke depan. Di puncak. Di puncak jalur pertemuan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Jalan tertinggi pokoknya. Ya, paling atas. Akses lewati kendaraan dan tempat kita. Iya. Jadi puncak pas gitu ya. Menantang gitu. Kalau di Bogor punya puncak Bogor, kita punya puncak Lain. Dan Gumarang, Cemoro Sewu. Keren. Oke, Pak Bambang, melihat apa yang disampaikan tadi banyak hal kami dari pemuda yang bisa kami petik. Ya. Untuk itu melihat perjalanan jenengan dari bocah desa, wong desa merantau di Malang, Jakarta bisa sukses sampai sekarang ini, mungkin ada motivasi yang bisa disampaikan ke kami, ke pemuda-pemuda ini, biar kami ini tidak ngopro, tidak bingung Semangat. apa ya, tetap semangat gitu, Bang. Ya. Sebetulnya agak berat juga ini untuk jadi inspirator ini kan belum tentu kita benar ini. Ya. Tapi begini, menularkan saja. Jadi yang kita pelihara itu, bapak saya selalu bilang kita harus selalu optimis. Jadi apapun yang sudah kita lakukan masa lalu itu ya nggak usah terlalu menjadi beban. Artinya masa depan masih suci, kita harus tetap semangat dan optimis. Kalau bapak itu selalu ngajarin kita harus optimis. Yang sudah hilang dan ya udah lupain aja. Yang lalu biarlah berlalu. Terus kita harus tetap ke orang tua. Jadi kuncinya menurut saya itu bersyukur sampai hari ini bisa seperti ini mungkin doanya bapak ibu. Karena saya itu pintar juga tidak. Tapi bisa seperti ini mungkin doanya beliau. Jadi kita harus berbakti orang tua. Pokoknya itu sih. Poin paling penting gitu yang bisa kita petik. Oke, Mas Manu. Enggak, belum mas. Gitu. Mungkin gini. Mas Panjang. Masih penasaran nggak, Pak? Iya, mas. Soalnya, Mengorek beliaunya seminggu nggak habis. soalnya gini mas. Untuk podcast Happy kan di Balasri. Balasri putarnya juga banyak. Ya. Mbok Menomo Ya. alias apa jenenge apa ya? Barangkali Pak Bambang mungkin ya. Jalan-jalan di Balasri nantinya Ya, wah, ya. ada embung Balasri gitu. Bisa dibicarakan ke depan mungkin. Pokoknya selama kita bisa, kita akan jalani. Dan konsep kita bukan nyari uang, tapi bagaimana kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Saya pikir itu sangat, duit itu akan datang ketika kita jalani dengan serius. Dulu berangkat dari kampung nggak bawa apa-apa, tapi karena ketekunan, karena keseriusan, akhirnya apa yang kita inginkan banyak juga yang membantu kita. Jadi kalau saya membantu itu sebenarnya saya dulu juga pernah dibantu orang. Hidupnya ternyata lucu. Jadi kita Ini filosofinya mau nandur mundur. Nah, Nah,
Jadi kalau aturan HP ngunduh HP gitu. hari ini mungkin kita ada rezeki lebih membantu itu bukan berarti kita kaya atau bukan kita berlebih, tapi karena ingat dulu kita juga dibantu orang. Itu aja sih. Apa yang bisa kita bantu ya dulu kita bukan siapa-siapa, dibantu orang juga. Ya loh. Ya, Karena betul. semua orang dikasih kerjaan itu kan Sudah. dibantu itu. Kita berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberi dengan baik. Luar biasa. Itu saja. Malam ini kita kesempatan bisa ketemu beliau. Ya. Banyak hal yang bisa kita dapat. Iya, tapi Apa sih nom jomblo bro gitu? gini Pak, pertanyaan saya gini. Pak Bambang kuliah di Malang ya. Terjun di dunia bisnis pariwisata kayak gini kan. Sebelum pariwisata perminyakan. Iya, perminyakan. Dulu jurusan apa? Wis, jangan tanya jurusan. Jurusannya Jakarta Malang. Pariwisata Malang Jakarta. Soalnya gini, teman saya itu ada jurusan kuliahnya mesin. Jadinya kok IT. Waduh. Kayaknya kalau jawab ini saya harus ngopi dulu. Wah, Iya. ada yang Kok enggak? ada yang perbankan saya bakul cacing. Iya. Iya. Bahkan ada yang dokter. Benar itu. Jadi banyak teman-teman yang apa ini mengira saya Iya. itu kuliahnya di perminyakan atau di teknik ini. Padahal saya itu nggak ngerti teknik. Saya kuliahnya di jurusan bahasa. Jadi waktu itu saya bilang tadi ya, saya tuh nggak niat sekolah, Iya. tapi pokok sekolah. Dapat ijazah. Karena tujuan ini saya waktu itu udah saya harus kerja, saya kasihan bapak ibu, pengen bantu bapak ibu. Tapi karena ibu udah apapun yang terjadi harus sekolah. Jadi yang penting saya sekolah, memenuhi kewajiban sekolah. Menggugurkan kewajiban. Nah ini lucu memang, jadi Ya. jurusan sekolah sama yang saya gelutin sekarang udah beda jauh. Iya. Tapi saya itu ingat pesan bapak, optimis. Nah, itu poin. Jadi kemauan ini ternyata bisa mengalahkan gelar atau pendidikan yang kita pegang. Kemauan, kuncinya itu. Saya itu masuk Jakarta hanya dikasih ruangan satu meja sama temen. Bang, kamu kembangkan bisnis ke depan. Terserah kamu mau ngembangin apa. Ya susah loh. Akhirnya saya mikir, waktu itu perusahaan teman saya itu di telekomunikasi. Saya akhirnya berusaha membaca ke depan itu yang menarik apa. Saya masuk ke minyak dan gas. Apakah saya langsung bisa? Enggak. Tapi saya diberi pengalaman mengenai pendekatan ke orang, karena dulu banyakkan di lapangan sehingga cepat dapat teman. Di Jakarta itu seperti apa ya, sehingga dia nggak ngelihat background pendidikan, tapi dia percaya ke saya untuk memberi pekerjaan. Iya, menurut saya bisa nggak? Bisa. Yang saya tentunya bukan saya. Tim di belakang saya ada anak UI, ada Siap. ITB, segala macam. Jadi Kita kita, yang mengerjakan mereka. iya, masa kita kerjain? Saya ingat itu filosofinya siapa? Bos Sadino. Karena saya bodoh mau mengerjakan orang yang Orang. pintar. Katanya Bob kan gini, Ya. pekerjaan apa yang baik? Pekerjaan yang dikerjakan, Betul. bukan yang dilancarkan. Jadi kerjain dulu aja. Lama-lama kita belajar. Ternyata kita tidak harus tahu detail kok. Kita tahu yang penting kita punya tim yang solid, bisa mengerjakan dengan baik, dan kita bisa optimal, customer puas, udah. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kalau ditanya jurusannya udah nyambung. Iya kan? Gitu kan? Kuncinya kemauan dan kerja keras. Kemauan. Banyak alumni teknis segala macam sekarang lari kemana juga banyak. Banyak ya. Yang perbankan Ya. cacing ya. Kecelakaan itu. Iya. Saya juga kecelakaan ini teknis ya. Ngurusin ini sekian las, tapi ya karena teman banyak belajar, nah,
Mantap, mantap. Tidak harus kita kerjain sendiri, kita membangun teamwork yang bagus, membuat network, sehingga kalau kita nggak bisa, kita harus bekerja sama dengan siapa, itu penting. Sehingga kepercayaan customer ke kita, tetap kita bisa deliver dengan baik. Tidak ada pemimpin itu yang harus menguasai teknis detail. Yang penting networknya bagus, jadi menjaga nama baik. Kamu tahu nggak network itu apa? Ayo. Net di bagus mas. Oke, kembali. Network itu jaringan, bukan jaringan loh ya. Jaringan nggak apa-apa. Jaringan nggak apa. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Ya, untuk waktunya, untuk kesediaannya datang ke Gubuk Asmorohan. Mudah-mudahan benar-benar jadi asmara buat Pak Bambang. Terusnya kapan-kapan lagi bisa mampir ke sini lagi. Podcast Happy Mbak Lea Sri. Hasil karyanya pemuda Mbak Lea Sri. Saya Mungkin ada pesan untuk kami. Mungkin ada tip dan trik buat kami. saya salut Cak Deso ya Pak Bambang. Jadi saya salut ketika masuk ke studio ini. Ya, salut ungkapnya Pak. Salut di tempatnya yang agak jauh. Iya. Tapi ada yang seperti ini kan tidak kebayang. Hari ini semua terbuka, tidak tergantung ruang dan waktu. Jadi dunia hari ini dimanapun bisa berkarya. Memang harus ini apa? Anak-anak muda ini harus lebih kreatif. Tidak usah keluar dari desa, bangun desa bangun apa aja dari rumah. Siap. Dari desa nggak bisa. Siap. Hari ini saya di kampung sebulan bisa 4 kali ke kampung ya karena semua bisa lewat handphone, bisa online, bisa Sana mana-mana. sana sudah. Sehingga kita kalau zaman dulu meeting harus ketemu. Oh iya. Macam hari ini sudah enak banget. Iya. Nah, kaitan sama Tirta Gumarang, nanti kita akan siapkan tempat-tempat untuk kongko tapi sambil kerja. Ya. Ngadem tapi tetap menghasilkan. Nah itu. Bekerja dari manapun. Kapan-kapan kita ke sana yuk. Oh iya, wajib itu. Ya, Wajib. bosnya ada kita ke sana bareng-bareng ya. Wajib mas. Ya namun harus semangat itu. Karena kerjaan itu tidak harus di kantor. Kerja lewat handphone, lewat ini udah bisa dapat duit. Iya. Saya termasuk generasi yang agak jadul nih. Saya harus belajar banyak ke anak muda. Hebat ini. Mbak Sri keren ini. Siap. Amin. Ya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih waktunya. Baik buat teman-teman yang nonton ya, penasaran Pak Bambang. Pak Bambang Priambodo. Pak Bambang tuh nggak menetap coy. Rumahnya pindah-pindah kayak ayam. Resiko orang kaya makanya. Iya. Gitu loh. Resiko orang kaya. Ya, rumahnya banyak kan gitu. Kita harus sebagai muda harus Oke. termotivasi Iya, kan gitu. Pak Bambang. Iya. Sebetulnya bukan rumah banyak, tapi manfaatkan kondisi hari ini. Online itu ternyata membuat kita bisa bekerja di mana saja. Itu poin saya. Oke, siap. Jadi bisa di Tirta Gumarang kan ya. Ya. Orang Jakarta ngecamp di TG bisa tetap bisa bekerja. Iya. Wifi angkat. Nah, Ada pasukan campnya. satu lagi tuh, Iya, jadi iya. di TG itu koneksi internetnya paling bagus. Push. Tinggal nanti kita tambah bandwidth-nya. Itu biasanya Pak. Orang Ada itu tempatnya paling tinggi. Paling ya, tinggi. kadang orang itu gini, Mas Wawan. Enggak betah nih karena saya ini gak ono sinyale gitu. Iya. Tadi kita kemarin sinyal sudah full ya. Ya. Ya itu sinyal atau wifi? Sinyal ya. Sinyal dapat, wifi kita akan buka. Jadi kita betah di sana. Nah, Iya. oh kita siapin orang-orang Jakarta atau orang manapun yang pengen kerja sambil ngecamp di Tirta Gumarang, kita jamin wifi tidak putus. Ada tempatnya campnya loh. Ada. Wah cocok ini. Nanti kita Bawa jalan istri, bawa tenda, Pokoknya- camp di sana. Pokoknya Pokoknya happy. Filosofinya kalau orang bayar pokoknya happy. Iya. Itu karena rezeki itu harus happy juga. Tuh, imun. Nah, happy rezeki Ya, dengan happy terus imun kita akan terus bertambah. Iya. Oke, baik. Waktunya Baru jam 8. baru jam 8. Santai dulu lah. Tapi kalau jam malam belakangnya langsung terbang aja. Iya. Mungkin masih ada apa lagi mas? Ya mungkin Bapak ada yang disampaikan lagi untuk kami.
agar kami tetap terus berkembang, berkreasi, khususnya tes ini. ya kami sebagai pemuda ya terus ya berkarya, berkembang dan terus kan gitu. Ya intinya Sebagai keren penutup lah ini ya. pemuda yang hebat ini Mas Joko ini udah menginisiasi tempat seperti ini, apa itu anak-anak muda ada wadahnya, itu menurut saya penting. Ya. Jadi dulu banyak wadah-wadah organisasi tapi rohnya nggak ada. Ya. Nah ini Mas Joko mudah-mudahan bisa membuat organisasi yang dikelola beliau rohnya dapat, hakikatnya ada gitu ya, esensinya dapat. Sekarang kita kehilangan esensi itu. Ya. Jadi sering hanya berorganisasi tapi Nggak tahu arahnya. Ya. Roh itu penting karena begitu dapat roh, ya visi misinya akan tercapai. Itu sih. Tapi keren banget lah ini sih podcast happy. Ya, semoga tetap happy. Ya, podcast happy Mbak Yasri. Rezekinya happy juga. Amin. Dengan happy imun kita terus terjaga. Ngomong-ngomong rezeki Pak Bambang, ini kursi masih ngutang. Iya. Nggak boleh buka kartu gitu loh. Udah apa? Oke, monggo. Karena udah malam. Oke. Waktunya panjang banget. Besok disambung lagi saya ketemu Pak Bambang lagi. Entah kapan. Pokoknya kalau banyak di Magetan kita get ke sini. Iya. Nanti gantian podcastnya di TikTok rumah. Keren ini keren. Ya. Bisa. Keren. Nanti di dalam bis Oh, sip. ada camper bis nanti. Bagus, siap. Siapkan mental. Terima kasih Pak Bambang. Oke, terima kasih. Waktunya. Ya, Salam happy. Dan happy. Oke, terima kasih. terima Terima kasih.